Jalan. Oke, nah selamat malam Bapak Ibu yang barusan hadir atau yang sudah hadir di sini ya. Hari ini saya akan membahas bagaimana kita memaksimalkan ya aplikasi untuk mendapatkan uang. Ya, jadi kenapa aplikasi? Kenapa nggak bilang YouTube ya? Oke, saya juga main YouTube ya. Tapi main YouTube menurut saya modalnya besar. Tidak seindah yang dibayangkan dan tidak seindah yang dibaca di iklan. Ya, jadi teman-teman harus tahu ya perbedaan antara sebagai seorang YouTuber dan seorang apps developer. Nanti akan saya jelaskan plus minusnya seperti apa sih sebenarnya. Kalau bisa dua-dua lebih untung yang pasti. Ya, jadi cerita malam ini ya saya akan buat secara ringkas dan padat. Ya, ada 8 poin yang mau saya ceritakan ya. Dari pengertian apa itu AdMob, mungkin banyak yang belum tahu AdMob itu apa sih ya toh, taunya cuma YouTube monetize AdSense itu aja kan. Tapi kata-kata AdMob belum lazim dipahami oleh orang-orang. Nggak apa-apa, memang itu tujuannya diadakan seminar ini ya. Nah, dari 1 sampai 8 saya akan bahas ya disclaimer-nya ada. Jadi semua yang saya ceritakan di presentasi ini ya adalah murni pengalaman pribadi atau pengalaman rekan-rekan dan teman-teman yang sudah bergabung sejak lama. Jadi sebenarnya saya membuka training ini sudah dari tahun 2017 ya, sudah 5 tahun berjalan. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di Facebook saya, Amaxtra, fanpage-nya namanya. Ya, Anda bisa lihat kapan Facebook itu dibuat, dari pelatihan institusi, perorangan, perusahaan, ya saya sudah lakukan ini selama 5 tahun. Ya, jadi bukan hal yang baru. Ya, tapi sekarang saya punya ide baru karena kemarin saya barusan ikut workshopnya YouTube. Ya, saya beli channel cukup mahal. Ya, dan ke band juga ternyata. Makanya sekarang saya punya ide bagaimana menggabungkan dua ilmu ini. Ya, mungkin kalau para YouTuber nggak ngerti bagaimana bermain aplikasi, tapi sebaiknya seorang apps developer mungkin juga asing dengan channel YouTube, monetize dan membuat konten-konten di YouTube. Ya, nah saya memahami keduanya. Sekarang saya berusaha menggabungkan ilmu dari YouTube dan ilmu dari sisi apps developer. Ya, sempurna tentu tidak, namanya juga usaha ya kan. Kalau sudah sempurna ya saya nggak di sinilah, saya sudah jalan-jalan kemana-mana aja ya kan? Oke. Ya, jadi ini akan kita bahas ya. Dari pertama, apa itu AdMob? Ya. Oke, jadi supaya teman-teman tahu ya. Nah, AdMob itu adalah advertising on mobile. Jadi kenapa saya bercerita tentang aplikasi hari ini? Ya, Bapak Ibu mungkin bisa feedback sedikit ya. Kalau Bapak Ibu selama ini sebelum ada handphone mungkin bangun tidur ya Anda olahraga lah ya atau ngapain kayak ya. Tapi ketika dunia gadget sudah menelandai hidup kita, saya boleh bilang ya. Perhatikan ya, ketika kan Anda bangun tidur, ya, ini statistik yang bilang, bukan saya yang bilang, statistik ya, bahwa 4 dari 5 orang 15 menit pertama mereka akan mencari gadgetnya. Ya. Kalau nggak percaya besok buktikan bangun tidur. Apa yang terjadi selama 15 menit pertama? Saya yakin Anda belum melek pun tangannya sudah nyari handphone mungkin di sebelah ranjang. Ya, itu fakta. Makanya kenapa menarik sekali dunia aplikasi. Ya, ini juga statistik mengatakan ya dari semua jenis peralatan yang ada ya 96% ya orang itu menggunakan smartphone. Ada feature phone ya, zaman dulu handphone yang tutul biasa, ada laptop, ada tablet, ada game konsol, ada TV streaming ya toh, ada VR ya kita boleh bilang 96% orang itu memiliki smartphone ya. Dan penggunaan internet sebanyak 92% juga melalui smartphone. Ibu sekarang di sini siapa yang masih menggunakan PC ya atau laptop? Oke lah, saya juga hampir setiap hari laptop karena harus online, nggak bisa enggak ya toh. Tapi untuk orang-orang yang di luar programmer, di luar orang kantoran ya toh, yang mereka free di jalan,
pasti nggak mungkin cari warnet hari ini. Warnet sudah mati, sudah bukan eranya lagi. Yang mereka lakukan adalah browsing melalui gadget. Ya, dan salah satu bentuknya adalah aplikasi. Ya. Mau nggak mau aplikasi. Bayangkan kalau Anda punya gadget, nggak ada aplikasinya, cuma ada Chrome untuk browsing. Hidup itu kan hampa kan. Tentu Anda punya handphone banyak aplikasi, ada Messenger, ada WhatsApp, ada Facebook, Instagram, TikTok, Snack Video, Telegram, Signal, ya atau games, musik, video, YouTube, semua berupa aplikasi sekali lagi ya. Tidak ada handphone yang berisi browser aja. Mayoritas adalah aplikasi. Makanya di sini saya mau membahas bagaimana kita bisa memaksimalkan pembuatan aplikasi untuk menghasilkan uang. Ya. Nah, lagi-lagi statistik ya bahwa 92% orang itu ya toh menghabiskan waktunya di smartphone lagi. Ya, menggunakan internet di smartphone. Ya. Jadi sekarang dipahami ya kenapa saya masuk ke gadget. Kenapa saya nggak membuat workshop tentang YouTube ya toh? Nah, karena tangan kita tidak pernah bisa lepas dari handphone ya. Karena kalau kita punya handphone juga harus mendownload aplikasi. Ya, jadi ini merupakan peluang buat kita mendapatkan penghasilan. Nah, apa itu AdMob? Ya toh? AdMob telah saya bilang tadi di awal, advertising mobile. Tentu teman-teman kalau melihat gambar ini nggak asing. Saya suka main game di handphone. Ya, kadang ada game yang mau nggak mau, suka nggak usah, suka nggak suka, kita dipaksa harus lihat iklan untuk dapat tambahan live, untuk dapat senjata, ya, untuk dapat bonus harus tunggu 20 detik, 30 detik. Dipaksa nggak bisa di skip. Kalau skip bonusnya hilang. Ya. Nah ini juga di bawah Anda lihat, ya toh game bawahnya ada iklan mantap ya. Kalau pemain cashbacker ya toh marketplace tentu tahu ini logonya apa ya, Tokopedia, ya kan. Nah di sini juga ada kalau kita lihat aplikasi ini ya kumpulan-kumpulan video juga ada iklan dari Dorothy Perkins Fashion ya. Apa untungnya sebagai seorang apps developer? Apa keuntungan sebagai pemilik aplikasi ini ya ketika ada iklan di aplikasi mereka ya. Nah, jadi keuntungan kita ya kalau ada iklan nongol di aplikasi kita, kita akan mendapatkan duit dari Google ya. Jadi kalau zaman dulu orang tuh cari metode iklan melalui banner baliho di pinggir jalan ya toh, masang banner liar, spanduk liar, hari ini semua sudah ditinggalkan. Ya. Saya tidak bilang 100%, tapi mayoritas orang-orang sudah tahu bagaimana beriklan dengan murah dan tertarget. Jadi mereka menggunakan aplikasi. Google menggunakan aplikasi kita sebagai baliho, sebagai banner untuk iklan. Ya, jadi Anda punya aplikasi apa, Google akan menempelkan iklan kalau Anda mengizinkan di aplikasi. Dan kalau seperti ini terjadi, ya artinya pemilik aplikasi ini mendapatkan fee, mendapatkan duit dari Google. Ya Google dapat dari siapa? Dari Tokopedia. Tokopedia bayar ke Google, Google mengiklankan Tokopedia di aplikasi kita. Bagi hasil yuk, Anda pemilik aplikasi, saya pemilik iklan. Dibayar. Nah, itu konsep tentang advertising mobile. Bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan dari AdMob. Ya. Jadi tujuannya itu kita membuat aplikasi, lalu Google masang iklan. Syukur-syukur kalau iklannya diklik, duitnya gede. Kalau nggak diklik, kalau tidak diklik pun orang nonton aplikasi kita ya dapat duit tetepan. Ya, jadi cara manapun itu oke. Ya. Oke. Nah, jadi sulit nggak bikin aplikasi? Kalau saya bilang ya bikin aplikasi nggak sulit. Ya, sebenarnya gampang sekali karena ini tanpa coding ya, murni cuma drag and drop. Kalau Bapak Ibu bisa PowerPoint, kalau Bapak Ibu bisa mungkin Canva, cuma geser gambar, ngupload dari file, itu begitu mudah. Saya bisa tunjukkan ke Anda ya. Secara kerangka cuma kita membuat desainnya dulu, kita mau seperti apa nih visualnya, lalu tambahkan konten ya, lalu tinggal kita upload ke Play Store. Ya, saya bisa tunjukkan sebentar, saya sharing, jadi Anda tahu back office seperti apa. Ketika saya ngomong mudahnya seperti apa Pak? Kok kemarin nggak dibahas, saya tunjukkan ke Bapak Ibu. Ya.
Nah ini ada aplikasi ya, saya sudah buka. Saya bikin aplikasi ini back office ya teman-teman ya. Jadi nanti di back office ini Anda akan mendapatkan seperti ini. Ketika membuat aplikasi ada seperti ini. Kita bisa menambahkan macam-macam di sini. Lihat kanan ini. Layar saya kelihatan ya? Tes. Kelihatan. Kelihatan ya, oke. Ya, jadi di sini kita bisa menambahkan banyak fungsi. Anda bisa menambahkan banner, Instagram, Facebook, Maps, kalender, YouTube, podcast, atau mau Google Form juga bisa, ya. Mau apa namanya FB event bisa, Vimeo, Shopify, Amazon ya. Jadi semua Anda bisa tambahkan, ya. Bagi yang bisa coding tentu menyenangkan, ya, karena bisa digabungkan dengan ilmu codingnya. Tapi sejujurnya saya juga nggak bisa coding, jadi saya nggak bahas tentang codingnya. Ya. Nah contoh saya mau menambahkan lagu. Kenapa lagu? Ya buat saya paling enak lagu dan video karena orang kalau sudah masuk nonton video dan dengarkan lagu pasti lama. Contoh bagaimana menambahkan lagu, simpel sekali. Kita pencet aja di sini, ya lagu barat misalnya section. Ini kita buat section ya. Ini kita awar aja. Nah, lagu. Saya mau isi lagunya sekarang. Caranya bagaimana? Nah, setting. Saya rubah dulu source-nya. Oke, sekarang kalau Bapak Ibu ada lagu di hard disk, ya di komputer dimanapun kita bisa upload. Ini jadi apa namanya kalau ngupload tinggal cari lagu yang saya butuhkan seperti apa. Oke, ini saya punya ada lagu country, lagu dangdut, lagu barat, lagu Indonesia. Nah, contohnya lagu barat lah. Ya, contoh kita ambil satu. A Whole New World. Oke. Sudah selesai. Ya. Cuma gitu doang. Nanti tinggal kita rubah judulnya. Whole New World. Publish. Jadilah itu lagu. Kita bisa cek di sini. Ya, preview langsung kelihatan. Jadi nanti tampilannya di aplikasi seperti apa di handphone kita bisa langsung lihat. Ya, ada lagu barat nanti di sini terisi banyak lagu. Ketika diklik juga play. Lagunya bisa jalan. Ya. Nah, kalau lagu sudah sekarang bagaimana saya narik video dari YouTube. Nah, ini menarik untuk siapa? Untuk teman-teman yang sudah punya channel YouTube. Ya, Anda bisa tarik channel Anda sendiri. Jadi double untungnya di apa namanya di mana namanya di YouTube-nya jalan, di aplikasi juga jalan. Nah, sekarang saya mau buat narik video seperti apa. Nah, saya tunjukkan lagi. Saya kasih contoh dua ya biar enggak kelamaan, tapi setidaknya teman-teman tahu semudah apa sih. Add section, kita upload video kan, video, ya YouTube, misalnya saya kasih judul, contoh, saya cari lagu apa, lagu barat lagi lah, lagu atau lagu TikTok misalnya. Oke, modify. Nah, perhatikan ya, saya nambahkan video, simpel sekali ya. Tinggal kita buka TikTok. Oke, saya ambil salah satu lagu misalnya ini. Caranya sistem lo saya matikan dulu semua. When we were using spreadsheets, we were heavily meeting dependent. It took us hours to update our tasks and our projects. It was crazy. We found out on Monday. Ini saya klik embed code di sini. Kita tinggal copy, ya. Kan 27 lagu viral TikTok. Saya masuk ke aplikasi saya, ya. Lalu saya tinggal tempel aja. 20 lagu TikTok. Save.
Nah, jadilah sudah. Saya tinggal publish di sini. Sorry. Oke, kita cek lagi seperti biasa. Nah, teman-teman lihat di sini, ya, sudah ada lagu yang saya upload manual tadi, ya, sudah ada YouTube, saya ambil dari channel langsung, ya. Kalau saya klik, ya, sama persis di YouTube yang di sini. Saya tinggal tarik channel-channel orang yang menurut saya menarik, saya masukkan di sini, selesai. Seperti itu mudahnya. Ya, ini di sini sudah jalan. Nah, itu hanya contoh. Makanya saya bilang begitu mudah sekali membuat aplikasi menggunakan platform ini. Ya, oke, saya kembali lagi ke tema ini. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau mau tanya Bapak Ibu silakan. Jadi bikin aplikasi simpel sekali. Yang mau tanya boleh nyalakan mic aja nggak apa-apa sambil saya cerita sambil tanya. Ya. Oke, ya. Kalau nggak ada saya tetap lanjut aja pelan-pelan. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau bikin aplikasinya mudah, yang kita buat apa? Ini statistik lagi. Statistik yang menunjukkan apa sih yang sering dicari orang selama ini di dunia maya. Pertama, chat messaging pasti nggak bisa dipungkiri lah. Anda menggunakan handphone tuh mayoritas ya untuk komunikasi, ya, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger atau Instagram melalui DM-nya, social network, TikTok, Facebook, YouTube, search engine dikuasai oleh Google. Maps, kita bisa pakai Waze, kita bisa pakai Google Maps, email, Gmail. Kita bilang lah, boleh kita bilang 5-6 kategori pertama, ya itu sudah susah lah dikalahkan. Anda mau ngalahkan Facebook, mau ngalahkan WhatsApp, saya rasa percuma, sia-sia. Tapi yang kita bisa lihat di sini ya Bapak Ibu ya, musik, berita, lagu, entertain, games. Ya kalau games memang menarik, saya juga suka games. Tapi kalau sudah bikin game seperti Free Fire, Dota dan lain-lain yang pakai efek animasi butuh server dan engine yang sangat besar, buat apa ya kita bersusah payah di sana. Sedangkan kita main yang kecil-kecil aja bisa. Anda lihat di sini musik, entertain oke lah, lifestyle Anda bisa bercerita tentang kesehatan, bercerita tentang gaya hidup, macam-macam di sana. Ya, saya lebih suka membahas musik dan video. Ya, kenapa? Nah, ini yang membedakan antara kita dan YouTuber. Coba gini, ya. Kalau Bapak Ibu main YouTube, saya juga main YouTube, ya. Kita membuat channel. Ya. Kalau kita bukan seorang public figure, siapa yang mau lihat channel kita? Benar ya? Kecuali Anda Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier, ya, atau Ria Ricis. Nah, itu lain cerita. Ya. Anda seorang public figure yang terkenal, orang akan kepo istilahnya. Oh, ini orang ini lagi ngapain ini ya? Cek dulu YouTube-nya, live-nya apa. Ya. Itu terjadi. Tapi kalau ya di sini, ya saya bilang, ya Ridwan lah, ya Yudi lah, ya Albert, Doni, buat channel YouTube. Emang siapa lo gitu kan? Kenapa saya harus lihat channel kamu? Nah, makanya ada workshop-nya, keluar workshop YouTube. Supaya dapat duit, supaya channelnya laris, ya ditonton sendiri aja sudah. Ada duitnya, lo bener, nggak salah. Itu pun saya lakukan ya, coba. Oh ada duitnya, memang, ya toh. Tapi tidak segampang yang digampangkan, resikonya besar. Semakin serakah, semakin beresiko, ya toh. Nah, itu makanya kenapa saya bilang kalau jadi YouTube ada risikonya. Sekarang bagaimana perbandingannya untuk mengamankan risiko? Coba mengkombinasikan dengan yang namanya aplikasi. Jadi kita membuat aplikasi Bapak Ibu tadi bisa lihat ya, saya tunjukkan bagaimana kita menarik channel film YouTube orang lain masuk ke dalam aplikasi saya. Kalau saya nonton itu YouTube di aplikasi saya, otomatis pemilik channel jam tayangnya bertambah. Dia juga dapat impresi ya, itu nanti bahasa teknis lah ya. Istilahnya dia juga mendapatkan penghasilan karena channel dia kita tonton. Nah, di AdMob kita dapat di AdSense ya. AdMob itu untuk aplikasi, AdSense mobile ya toh. AdSense untuk blog ataupun channel-channel YouTube ya. Nah, itu juga dapat duit. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana mengkombinasikan kedua ini?
Ya, nah itu yang menarik ya. Jadi kalau bisa punya channel YouTube lebih baik, tapi kalau nggak punya channel pun nggak ada masalah. Ya toh. Saya boleh tunjukkan ke Bapak Ibu lagi ya. Sebentar. Coba kita survei, saya buktikan aja. Kita buka Play Store. Ya. Saya misalnya cari lagu Baradah, Love Song, dah paling gampang lah. Yang paling masih orang cek. Good. Ya toh. Saya tanya di sini ya teman-teman ya. Coba kita buka salah satu aplikasi lah, mana misalnya. Nih. 80-90 love song, isinya apa ini? Saya nggak tahu. Lihat jumlahnya. Saya tidak kenal siapa developernya. Smart Studio. Ya toh. Downloadnya berapa? 100.000 lebih downloadnya. Ya toh. Aplikasinya sesimpel ini aja. Cuma seperti ini aplikasinya. Ya. 100.000 loh. Nah, kalau Anda bikin channel lagu-lagu seperti ini, channel lagu love song 80-90 di YouTube, ya toh, mau berapa banyak ngejar orang supaya mau subscribe, ya, sebesar 100.000. Kita cek channel lain lagi dah, love song yang lain. Mungkin ini terlalu besar, cari yang lebih kecil. Desainnya lumayan. Kita cari yang desainnya jelek. Nah, English love song ini gambar hati, nggak ada desain, nggak ada apa-apa. Kita cek berapa subscribernya. Cuma gambar hati gini, simpel sekali desainnya. 500.000. Berapa duitnya? Cuma gambar kayak gini aja nih loh. 500.000. Cek lagi yang lain. Love song. Kok besar ternyata, saya nggak nyangka cuma gambar hati gitu kok 500.000. Kita cari yang bagus. Yang mana desainnya? Romantic love song. Wah, ini ada gambar kucing, gambar apa kucing. Nah, ini mungkin sedikit ini, simpel banget. 100.000, Bapak Ibu. Saya nggak kenal. Boni Yanuar orang Indonesia pasti dari namanya. Ya kan? Siapa itu Pak Boni, Mas Boni, ya kan, pernah lagu itu, udah kelihatan judulnya Indonesia. 100.000 downloader. Duitnya berapa itu? Ya kan? Jadi kalau enaknya di apps developer, kita tidak perlu tahu, tidak perlu menjadi orang yang terkenal, ya. Kalau kita bisa membuat tema yang menarik, orang akan download. Ini baru satu aplikasi loh. Bayangkan kalau dia punya 2, 3, 4, 5 aplikasi. Berapa banyak uangnya dia? Ya kan? Saya juga membuat, ya. Kalau Anda boleh lihat, saya bandingkan love song. Anda boleh lihat desain yang mereka buat, ya. Ya, seperti inilah hati, cuma slow rock, gambar ini love song cuma dikasih hati gitu aja. Coba ini berapa ini? Cuma gambar seperti ini. 5.000. Lumayan kan? Saya tunjukkan kepada Anda apa yang sudah saya buat, ya. Ini developer saya. Ya, saya berharap menarik. Nah, desain saya. Ya, toh? Dan saya tahu biasanya orang-orang itu suka kalau gambarnya agak seronok dikit. Ya, dan ini contoh ini saya kasih klik ini. Oh, gambar kayak gini, sudah pasti orang lihat nginceng-nginceng dikit, dah. Ya kan? Masih baru, belum lama kok, 19 Mei, baru 2 hari lalu saya selesaikan, masih 0. Ya tahu, baru saya selesaikan. Jadi ini semua yang saya buat ada di kanan ini, Bapak Ibu bisa lihat hasil buatan saya, desainnya. Ya, saya berharap kalau secara visual tampilannya menarik, orang downloadnya lebih banyak. Ya, nanti kita lihat aja benar apa enggak. Asumsi saya loh ya. Nah, jadi itu sebagai perbandingan, Anda tidak perlu menjadi seorang public figure dalam pembuatan aplikasi dan orang akan mendownload aplikasi Anda. Tapi kalau Anda membuat channel YouTube, ya saya tidak bilang tidak bisa, bisa. Tapi tentu harus sangat menarik dan isinya ya istimewa sekali saya rasa ya. Nah, jadi itu teman-teman ya, jadi perbedaan antara YouTube dan aplikasi yang membedakan apa. Nah, tema berikutnya tuyul. Saya sering nulis kata tuyul dalam Facebook saya, dalam bahasa iklan saya, ya toh. Karena kalau ngomong tuyul orang pasti penasaran, diapain sih Pak sebenarnya aplikasinya itu? Kenapa banyak orang menggunakan kata tuyul ya toh? Tuyul itu kan cari duit sendiri, kerja cari duit, kita cuma duduk manis, ya kan? Tapi pada kenyataannya tidak semudah yang sekali lagi Anda pikirkan. Nuyul itu melelahkan, ya. Dan saya boleh definisikan dulu, tuyul ada 2. Satu tuyul aktif, satu tuyul pasif, ya.
Tool aktif itu apa? Nah, kita lihat di sini. Ya. Tool aktif itu Anda membuat satu channel YouTube, Anda membuat satu aplikasi, lalu Anda beli banyak handphone, tontonlah aplikasi atau YouTube itu, lalu klik ikannya, di kanannya ada iklan. Ya. Ini yang uangnya besar. Kalau Anda klik iklan, pemilik aplikasi duitnya luar biasa besar. Berapa duitnya nanti saya tunjukkan. Ya. Ini cara nuyul aktif. Ya, jadi kita punya handphone entah 100, entah 50, entah 20, kita sewa karyawan, kita bayar WiFi, kita pakai VPN atau RDP ya, kita sewa tempat kalau perlu rumah khusus ya. Untuk karyawan itu kerja 24 jam sehari 3 shift. Itu saya lakukan. Ya. Ini tool aktif, capek, ya capek namanya kerja kok ya kan. Jadi jangan bayangkan tuyulnya cari duit. Tuyulnya itu ya karyawan-karyawan Anda itu tuyul itu sebagai pengganti penonton yang real, penonton yang organik. Karena kita bukan public figure, ya kita bayar orang untuk nonton video kita, untuk nonton channel kita. Itu pengertiannya. Ya. Nah, melelahkan. Ya, tuyulnya banyak. Ternyata handphone itu dan karyawan kita itu tuyulnya. Ya. Nah, ada tuyul kedua. Ya. Tuyul pasif. Saya enggak usah mencari karyawan, saya nggak usah beli handphone sampai belasan, puluhan, bahkan ratusan handphone, tapi saya duplikasi aplikasi saya. Saya membuat 10, 15, 50, 100 aplikasi dengan berbagai macam genre, berbagai macam kategori. Contohnya yang sudah saya buat. Ya, ada lagu instrumen, ada lagu Mandarin, ada lagu Korea, ada sholawat, ada K-pop, wah ada macam-macam lah. Ya, saya buat sehari, saya kalau lagi mood bikin aplikasi cukup 4 jam jadi. Yang susah itu apa? Bikin desainnya itu loh yang susah. Kalau bikin isinya saya kasih tahu ya, saya cuma bikin apa namanya? Satu bank lagu, bank video, saya random aja, saya acak. Isinya saya acak, desainnya saya rubah. Cepat sekali saya bikin aplikasi. Nah, jadi istilahnya kalau orang Jawa bilang tuh beranjang. Kalau pemain marketplace tentu tahu, bikin tokonya banyak banget. Kalau nggak masuk sini, masuk sana, ternyata punya kita juga ya. Konsepnya bersama bagi para pemain cashbacker. Ya, banyakin toko sama kita banyakin aplikasi. Ya, konsepnya seperti itu. Ya, jadi Anda boleh pilih mau kerja terus-terusan cari karyawan atau mau kerja terusan bikin aplikasi dan dilepas ke Play Store aja. Ya. Nah, ini tadi saya ceritakan bagaimana mengkombinasikan channel YouTube Anda. Kalau Anda sudah pemain YouTube, nah coba sekarang kita cek aja. Benar nggak? Ya toh? Channelnya kita tarik ke dalam aplikasi kita yang tadi saya tunjukkan ke Anda. Ya, lalu kita tonton channel YouTube kita ini di dalam aplikasi. Ini buat yang sudah advance ya. Saya cerita sedikit ya. Buat teman-teman yang nuyul di YouTube ini, kalau brutal dan ngawur, pasti channelnya kena banned. Langsung mati atau dismonetize channelnya ini. Padahal kalau beli mahal, minimal 5 juta bisa sampai 80 jutaan. Satu channel. Ya. Nah, tapi kalau kita tarik ke aplikasi dan kita nontonnya di sini, anggaplah kita nontonnya ngawur, yang mati apa? Aplikasinya. Dan aplikasi tidak semahal channel YouTube. Nah, jadi kita bisa mendapatkan double keuntungan ya. YouTube-nya jalan, aplikasinya jalan. Lah, orang-orang ini terserah. Apakah ini orang-orang Anda sendiri, ya, ataukah ini orang-orang yang benar-benar ada di dunia dan suka dengan aplikasi Anda, ya, sehingga mereka merupakan penonton organik, penonton real. Itu kembali ke Anda, pilihan di tangan Anda. Mau main putih, mau main abu-abu, gelap dan brutal. Ya, oke, ya, lanjut lagi. Nah, berapa penghasilan AdMob? Ya, teman-teman kalau main YouTube, ya, tentu sudah tahu lah penghasilan Atta Halilintar berapa, ada di Corbusier, ya kan? Tapi mungkin nggak banyak yang tahu berapa penghasilan main AdMob per hari. Ya, ini kita lihat penghasilan per hari. Ya, yesterday sehari dapat sekian. Bulan ini 3,1. Bulan lalu gaji 19 juta. Sejak aplikasi dibuat, itu menghasilkan 122 juta. Sama yang sebelah kanan ini. Sehari dapat 1,2 juta. Kemarin 1 juta. Ya rata-rata satu hari 1 jutaan lah penghasilan. Ya. Bulan ini baru 3 juta. Bulan lalu gajian 20 juta, ini lebih kecil duitnya. Tapi tidak apa-apa. Ini sekedar contoh saja bagaimana
kalau kita mau main aplikasi memang bisa menghasilkan uang. Pak, saya join pasti segitu penghasilannya. Ya belum tentu. Ya kan? Lihat dulu apa yang Anda buat. Menarik nggak, orang-orang suka nggak. Ini bukan tentang apa yang kita suka, tapi tentang apa yang orang suka dari aplikasi kita. Ya. Nah, ada lagi. Nah, ini contoh gajian. Gajian di AdMob sama seperti gajian di YouTube. Google akan transfer otomatis. Jadi nggak ada WD-WD-an ya seperti robot trading ya. Otomatis Google gaji kita setiap tanggal 21 ya. Google akan transfer ke rekening kita. Biasanya masuk sekitar 2-3 hari. Ya, ini contoh punya saya. 2,7 juta dari satu aplikasi. Ya. Satu aplikasi 2,7. Kalau punya 2, 3, 4, 5, 10 ya lumayan juga sebulan gajiannya. Ya. Tapi apakah terus perkaliannya matematika kalau 2,7 1 berarti kalau 10 27? Tidak, sekali lagi Bapak Ibu. Yang relatif. Bisa jadi Anda bikin cuma dapat 100 per bulan, bisa jadi Anda bikin bahkan bisa dapat 15 juta per bulan, 20 juta per bulan. Nggak ada yang tahu. Tapi kalau nggak dicoba, ya kita nggak pernah tahu. Ya. Nah, ini yang saya cerita tadi. Ya, 2,7 juta satu aplikasi, gandakan aja kali 10. Ini matematika. Ya kan? Nah, tapi kan matematika nggak seperti itu. Bisa jadi Anda bikin satu lagi sudah langsung 20 juta kalau orang-orang suka, tapi bikin satu lagi bahkan lebih kecil daripada itu. Saya bilang average saja lah, dianggap sama. Ya. Oke. Nah, ini contoh penghasilan. Ini back office-nya AdMob. Ya, jadi kita bisa lihat ada aplikasi yang ada di AdMob bukan saja. Masing-masing aplikasi menghasilkan berapa duitnya. Itu kelihatan setiap aplikasi. Nah, jadi Anda bisa lihat laporan AdMob seperti ini. Bikin aplikasi, kita lempar ke Play Store, yang download berapa banyak, ya, yang apa namanya nonton berapa banyak. Oh ya, saya tunjukkan punya saya bisa juga. Nah, saya tunjukkan yang sudah. Ini contoh. Ini organik ya, saya belum muyul, saya cuma main organik dulu. Lagu Korea saya. Kita lihat per hari ini berapa banyak. Kita bisa ngecek statistik. Kelihatannya layar saya. Saya tutup aja. Nah, di back office ada statistik. Kita bisa melihat traffic kita, Bapak Ibu. Di sini terlihat sudah 95 downloader ini tanpa tuyul, ya. Lumayan, 95 downloader. Kita lihat negaranya mana aja yang download. Platformnya ketahuan Android. Ini jenis di sini kita bisa ngecek kalau Android handphonenya apa aja yang pakai. Galaxy A12, Vivo A51 semua ketahuan yang download aplikasi kita. Terus semua jenis handphone yang ada, ya. Terus dari negara manapun kita tahu. Ini Anda lihat di sini, yang download aplikasi ada dari mana aja. Dari Indonesia ada 8, ada India, Irak, Jerman, Argentina, Bangladesh, Portugal, terus nih. Ya. Ini bisa cek semua nih dari kecamatan, kalau ini kota, ada kecamatan Rawasari, Susuan, Meranggen, Semarang, Bekasi juga ada, Kuala Lumpur, Casablanca, semua ketahuan. Titik-titik di mana handphone itu berada, semua kita bisa deteksi di sini. Contoh ini ada 3 di daerah Eropa, Romania. Kalau kita klik di sini, ya, ini kita bisa tahu titiknya di mana. Kita bisa besarkan terus ini. Terus kejar terus, handphonenya di mana itu kita tahu di sini. Tuh, oh yang punya rumah di jalan ini, yang download aplikasi saya kita bisa tahu semua. Jadi benar-benar detail sekali. Kita bisa cek semua lokasi handphone ini, ketahuan. Ya, nah itu teman-teman. Jadi kalau kita main apa namanya aplikasi, kita bisa cek di back office kita, selain di AdMob juga kita bisa cek tadi. Ya. Oke. Lanjut lagi. Ini cerita ya testimoni teman-teman, kalau ini memang mainnya brutal-brutal sih orang-orang ya. Jadi ada yang main sejam dapat 2,2 juta tadi bilang ya toh. Ini main AdMob ya. 1 jam 2,2 juta, bayangkan kalau sehari 24 jam duitnya berapa ya. Ini kalau udah pasti jelas ilmunya ilmu hitam. Ya, nggak mungkin ilmu putih kalau seperti ini. Oke. Nah, ini ya toh. Kalau Anda punya channel YouTube, ya di sini mungkin teman-teman bisa lihat ya kan. Berapa sih penghasilan kalau punya main YouTube? Nah, ini. Per hari 12 karyawan, main 3 shift, 100 jutaan, sudah dipotong spam. Lumayan sehari 100 juta.
Ya, ini seperti ini main tuyul. Ya, sama seperti punya saya tadi. Kalau saya simpel aja, cuma untuk menarik saya belum nuyul, cuma nambahin traffic dulu. Ya. Nah, kalau ini lebih brutal lagi, ya per akunku per 2 hari 500 juta. Ya, saya bilang, wah Pak, pantesan Anda susah, Pak. Per 2 hari 500 juta ya, toh. Mau kerja apa seperti itu, ya. Jadi menarik sekali kalau Anda tahu cara main YouTube, Anda tahu menggunakan AdMob seperti apa, kita bisa gabungkan keduanya. Tapi itu kan nanti ceritanya Anda baru dengar cara bikin aplikasi dan cara main kok belum punya aplikasinya, ya itu kan jangan ngimpi panjang-panjang dulu ya kan. Nah, sekarang berapa biaya bikin aplikasi? Ya, Bapak Ibu bisa cek. Ya ini saya cuma cek di Facebook aja, cek di internet. Saya coba besarkan dulu sebentar. Ya, ini juga ada nomornya di sini. Anda boleh screenshot, boleh cek langsung kalau nggak percaya. Ya, saya kasih aplikasi, ya toh, toko online misalnya. Berapa harganya? Dia bilang 4 juta. Ya toh. Sampai masuk Play Store, oke, 4 juta masuk Play Store. Terus saya tanya, ada biaya apa lagi nggak? Ada. Server 500. Untuk apa? Server. Bayar 4 juta per bulan, server 500. Wah, mahal ya. Ya sudahlah, sekedar tahu aja. Saya kan survei. Sebelum saya buka training, saya survei dulu. Ya. Saya cari orang kedua. Ya, toh. Ada nomornya lagi. Ya, toh. Saya tanya, biayanya berapa? Ini ada di sini, Bapak Ibu bisa cek. Ya, toh, lagunya Starduck ini. Saya tanya ke dia, berapa biayanya? 35 juta, bikin aplikasi lagu doang loh. Seperti yang saya buat, 35 juta. Belum VPN, server dan domain. Wah, tambah ngeri saya, ya kan? Biaya server saya tanya berapa paling murah 200? Oh iya, tapi katanya kalau MP3 lebih baik medium, 450.000 per bulan. Oh iya benar, ya dia bilang benar. Bikin biayanya 35 juta, lalu per bulannya 450.000. Oke, cari pembanding lain lagi, ya toh. Orang ketiga, ya toh. Nah, ibunya apa? Bisa cek, ya toh. Sama, saya kasih judul yang sama, lihat di sini ya, Starduck, sama-sama Starduck di sini, ya. Barang yang sama, satunya buka harga 35 juta, ya. Satunya buka harga 80 juta. Saya tanya lagi, ada server, biayanya hosting, ya toh? Oh ada, estimasi 15 juta sampai 20 juta per tahun, berarti per bulan 1 juta minimal. Itu biaya bikin aplikasi Bapak Ibu, ya. Jadi jangan dipikir aplikasi itu murah kalau di luaran, ya. Cuma saya aja yang murah jual aplikasinya. Kalau jual di luar, ya, jualnya seperti itu supaya Anda tahu berapa harga pembuatan aplikasi, ya kan? Nah, jadi itu gambarannya, ya toh. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak, Bapak Ibu yang mau tanya apa? Silakan. Gambaran-gambaran tadi saya ceritakan itu. Silakan. Yang mau diskusi, ayo ngobrol. Bapak Ibu boleh tanya. Nyalakan mic-nya. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut lagi. Nah, ini perbandingan antara YouTube dan AdMob yang saya ceritakan. Ya, kalau kita main YouTube, ya, itu bikin channel cepat, bikin channelnya, tapi di luar bikin kontennya loh ya. Channel cuma daftar akun Gmail, ya atau kasih nama selesai. Tapi kalau kita bikin aplikasi, saya bilang lama 6 jam lah. Saya tulis untuk yang orang rata-rata bikin. Kalau udah biasa 6 jam jadi, kalau saya 4 jam jadi, bahkan kurang. Ya. Kapan YouTube bisa monetize? 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Ditonton dulu 4.000 jam, baru ada jam 4.000 plus 1 menit baru keluar duitnya. Tapi kalau AdMob aplikasi begitu masuk Play Store, orang nonton, Anda dapat duit. Nggak pakai lama-lamaan. YouTube tanpa konten bisa nggak? Ya nggak bisa. Kalau Anda seperti yang saya lakukan tadi, channel orang atau YouTube-nya orang lain Anda download, Anda upload ulang, re-upload, pasti kena copyright. Tapi kalau AdMob bisa. Anda tarik lagu, Anda tarik channel bisa tadi, nggak ada masalah. Ya kan? Nggak ada masalah. Ya, Pak? Copyright di YouTube ketat sekali. Lagu dan gambar. Lagu download ulang, re-upload kena. Tapi kalau di kita paling copyright cuma gambar. Kalau Anda pakai logo-logo tertentu, logo perusahaan ya,
Ya itu bisa jadi Anda kena copyright, tinggal diganti, di blur ya, dimanipulasi dikit, selesai. Berbagai channel YouTube ya Anda bisa cek di luaran, nanti tanya aja channel yang monetize berapa, minimal 5 juta per akun. Kalau yang sudah subscribernya banyak sampai ya 100.000, 15.000, bisa bervariatif mulai 10 juta sampai 80 juta per akun. Bikin aplikasi berapa? Cuma 1 juta per bulan. Kenapa per bulan? Nanti saya jelaskan. Ya, oke. Nah, ini terakhir. Jadi bikin aplikasi itu murah. Kalau di tempat saya bikin cuma 500.000. Bikin sendiri loh ya, bukan dibuatkan loh ya. Saya kasih Anda template seperti tadi di web. Anda bikin sendiri, nanti saya ajarkan, masuk grupnya, tutorialnya ada, trainingnya setiap minggu. Ya, atau seminggu 2 kali rasanya malah. Ya, silahkan bikin sendiri, murah. Satu aplikasi cuma 500.000. Hosting Anda lihat tadi, sebulan ada paling murah 450.000, 5.000 dan 1 juta. Saya cuma kasih 50.000 per bulan. Satu aplikasi. Lah yang unlimited itu apa? Nah ini, kalau Bapak Ibu ngambil paket ini, yang unlimited, jadi reseller bisa jual aplikasinya. Join pertama bayar 1,25, 1.250.000, langsung dapat aplikasi dari saya sudah jadi. Ya, toh saya buatkan kalau ini, ya. Nanti tiap bulan bayar 1 juta per bulan untuk biaya hosting dan Anda mendapatkan unlimited. Jadi selama 1 bulan itu Anda bisa membuat 100.000, 2.000 aplikasi semampu Anda bikin, secapek Anda bikin. Dan setiap bulan juga mendapatkan satu aplikasi yang sudah jadi. Jadi tidak sia-sia bayar 1 juta, kalau Anda repot, setiap bulan dapat satu aplikasi dari saya. Tidak ada biaya hosting karena sudah include dalam 1 juta ini. Nah, ini perbedaan antara user ya toh, dan reseller. Banyak rekan-rekan yang sudah bergabung, ini kan seminar ke-3 atau ke-4, saya lupa sampean. Mereka ngambil paket 1 juta, langsung mereka jualan sendiri. Ya, karena tahu harganya murah ya. Ikut 1 juta per bulan, jualnya 1.500.000 per bulan. Ya sudah untungnya double-double lah. Jadi gratis kan mereka bikin aplikasi. Silahkan, saya tidak ada masalah. Bahkan saya support. Anda silakan bikin grup sendiri. Kalau ada pertanyaan, Anda bisa tanya ke saya. Nanti Anda jelaskan lagi ke mereka. Ya. Nah, keuntungan lain apa? Ya, keuntungan lain, kalau tadi kan kita bilang AdMob, bikin aplikasi, kita lempar Play Store, ada iklannya. Atau developer yang saya bilang, developer itu kita bikin, kita lepas ke orang-orang, ataupun kita bikin sebanyak-banyak lempar ke Play Store dengan harapan orang-orang di seluruh dunia download aplikasi kita yang mereka cocok dengan kita. Karena unlimited, Anda mau bikin genrenya musik barat, musik dangdut, musik India, musik Korea, instrumen, slow rock, jazz, lagu rohani, apapun, silahkan. Unlimited kok. Masa gampangannya kita bikin 1.000 aplikasi lempar Play Store nggak ada yang nyantol sama sekali? Kan nggak mungkin. Ya kan? Nah, ada poin lagi apa? Kalau Anda punya bisnis, Anda bisa masukkan company profile Anda ke dalam aplikasi. Saya juga bikinnya dokumen seperti apa, bisa disambungkan WhatsApp, Google Maps, dan lain-lain. Itu bisa digabungkan juga kalau Anda punya bisnis, ya. Atau Anda menjadi pengajar, buka kelas, buka kursus, silakan seperti saya support, nggak ada masalah dengan itu. Ya, jadi saya rasa dengan harga segitu, kalau Anda sudah lihat tadi sebelumnya harga bikin aplikasi berapa, ya tutup mata. Ya kan? Tapi kan itu kembali lagi ke pilihan Bapak Ibu sekalian, ya kan? Mau metode yang mana Anda gunakan supaya bisa menghasilkan uang untuk kita. Ya, apapun jalannya, ya, asal Anda tahu metodenya, bisa jadi uang semuanya. Ya. Nah, ini akhir presentasi saya Bapak Ibu. Pas 1 jam kurang, kira-kira 45 menit seperti saya bilang. Saya tidak mau berlama-lama, nanti malah pada ngantuk dan boring semua. Ya. Ini seminar yang saya adakan, jadi saya adakan juga di hotel-hotel, kalau dulu offline ya toh, bahkan di institusi, dosen, entrepreneur, perusahaan saya ajarkan bagaimana buat aplikasi. Ya, ini jadi silakan Bapak mau model aplikasi yang bagaimana, mau jadi mentor, pelatih seperti saya akan support, nggak ada masalah. Ya, nah akhir kata, ini nomor kontak saya, ini Facebook saya. Kalau Anda masih nggak jelas, silakan lihat Facebook. Nah, kalau Anda mau bergabung, boleh tanya ke pengundang Anda. Tadi ada Ko Yudi atau mungkin Pak Romadi yang mengenalkan atau Pak siapa, banyak sekali yang mau jadi affiliate.
di apa namanya seminar ini, tolong hubungi pengundang Anda masing-masing. Ya. Oke, Bapak Ibu silakan sesi tanya jawab saya buka, kalau mau tanya apapun itu ayo bebas. Siapa yang mau tanya silakan. Eyang. Ya. Salam dari Banjarmasin, Eyang. Salam kenal, Pak. Udah kenal kok. Masa salam kenal lagi. Yang itu ini mau tanya nih. Ya. Untuk memulai awalnya ini kita perlu handphone apa komputer apa laptop? Oh ya, saya ingatkan lagi. Perlu laptop. Basicnya Windows ya, jangan laptopnya pakai Mac ya. Laptopnya pakai Windows, kalau bisa minimal RAM-nya 4. Kalau bisa 8 lebih baik. Tapi RAM Oke, itu speknya ya. Ya, RAM-nya 4 aja dah, bisa. Kenapa nggak butuh prosesor cepat? Karena kita butuhnya buka banyak tab. Banyak apa tuh tab untuk Photoshop, tab untuk YouTube, untuk apa itu kan kita akan banyak sekali buka itu. Jadi prosesor kurang penting, yang butuh di sini adalah RAM dan kecepatan upload, bukan download. Ya. Oke, terjawab Pak Syarifah ya. Silakan. Siap, Yang. Oke. Yang lain mau tanya apa? Boleh diskusi bebas. Atau jangan-jangan sudah sangat jelas ini. Ada dua, sudah sangat jelas atau sangat tidak paham yang saya ceritakan tadi. Kapan mulainya, Yang? Mulainya apa? Ini kalau mau ikut kapan mulainya? Oh, kalau mau ikut hari Rebu, setiap hari Rebu ada training basic ya untuk pemula. Setiap hari training ada training advance untuk yang sudah pernah membuat. Nah, saya ajarkan hari Senin biasanya bagaimana nuyul, bagaimana mengklaim aplikasi kita, bagaimana upload aplikasi secara cepat, macam-macam lah. Itu hari Senin lah. Tapi kan teman-teman di sini mungkin masih asing semua kan, belum tahu kan bikin aplikasi seperti apa ya kan. Nah, kalau sudah bikin aplikasinya tahu, sudah lancar, nah baru advance. Bagaimana nih memaksimalkan duit dari aplikasi yang sudah kita punyai? Jangan istilahnya baru. Yang gimana cara ikut malam Rabunya? Kenapa, Bu? Bagaimana cara ikut malam Rabunya? Cara apa ini? Cara ikut di malam Rabu nanti. Oh ya, Anda bergabung dulu, Bu. Pilih salah satu paket tadi. Ya, Anda diundang oleh siapa? Yang mana paketnya, Pak? Oh, loh, tadi nggak kelihatan. Linknya. Ini lihat layar saya, Bu. Kelihatan, Bu, layarnya? Ya. Ya, di screenshot aja, nggak apa-apa, Bu. Bentar. Itu yang empat itu ya? Ini, Bu. Nah. Ini ya, di screenshot ini ya? Screenshot aja, nggak apa-apa. Nanti Anda bisa kontak saya atau kontak pengundang. Diundang oleh siapa? Silakan, Bu. Berapa nomor telepon Bapak? Nomor HP-nya berapa, Pak? 08 12 13 14 15 38. 08 12 13 14 14 15 15 16. Enggak, 16-nya enggak ada, Bu. 38, Bu. 38. Wih, keren banget nomornya. Kenapa 16 nggak ada, Yang? Tambah yang 16, Yang. Enggak ada nomornya udahan. Padahal 16 itu jumlahnya 7. Bagus tuh 7. Harusnya, tapi ya sudahlah, seadanya. 08 12 13 14 15 wis keren banget. Yang berarti ini langsung bergabung di antara paket tadi, habis itu baru diajarin cara bikinnya ya? Ya dong lah, kalau nggak bergabung dulu, saya bagaimana mengajari Anda membuat aplikasinya, kan belum punya template platform tadi yang saya tunjukkan kan? Siap, kalau begitu. Ya, ini kan Anda belum punya tadi platformnya ini. Betul, belum punya. Ya. Nah, oke. Nanti bisa japri saya, Pak, atau japri pengundang Anda, silahkan. Ya, teman-teman yang lain mau tanya apa? Halo, Yang. Ya. Begini, Yang. Ini saya kalau di bidang pembuatan aplikasi sudah lumayan bisa, dan untuk apanya sudah pernah upload Play Store juga. Nah, ini saya niatnya untuk mengikuti kelasnya yang lain, yang apa itu, yang pas untuk apanya lagi tuh, untuk gimana bilang, untuk trik-triknya untuk optimasi aplikasinya gitu ya.
untuk adblock-nya gitu. Ya bisa Pak. Untuk trik aplikasinya itu kan bagaimana cara iklannya lewat Google AdSense, lewat dalam aplikasi itu sendiri ya kan. Itu bisa, tapi kan Anda harus join membernya di sini dulu Pak, di grup kita dulu Pak. Nanti di sana akan saya ajarkan semua basic dan advance-nya di sana. Yo. Eyang. Yo, gimana Pak? Sudah jam 9 biasanya ada diskonan. Memang toko roti mau tutup di diskon roti pasti. Siapa tahu kayak Shopee, gratis ongkir, COD. Enggak Pak, ini kalau menurut saya sudah murah Pak. Saya sih jarang diskon-diskonan, malah tiap bulan nanti harganya naik ini. Mau tanya ini dong, itu kok tadi ada bilang sampai bikin 100 aplikasi, 1000 aplikasi itu gimana toh maksudnya? Loh ya, kan gini, kalau Anda join yang pakai 1 juta itu Pak, ya. Itu kan Anda bisa mendapatkan unlimited access Pak. Mau bikin aplikasi berapa banyak pun, nanti saya tinggal kirim linknya Pak. Nah itu aplikasinya tuh sampai 1000 tuh aplikasi apa aja? Loh, jangan terserah ya. Terserah. Gini Pak, kan tadi saya bilang, ini ya saya buka Play Store ya. Ini contoh, saya buka Play Store. Kenapa 1000? Nah ini soalnya Bapak orang lurus sih, jadi nggak tahu dunia hitam seperti apa Pak. Iya, lihat iklannya kan ada tuyul-tuyul, tapi dari tadi nggak lihat yang gundul-gundul nih. Ini kalau yang pemain cashback marketplace ya atau pemain YouTuber sudah tahu maksudnya apa ya kan. Nah ini Anda lihat, kita lihat love song Pak, ya toh. Ya. Banyak aplikasi love song, paham ya? Ya. Anda kalau mau download tentu lihat-lihat, saya suka yang mana, misalnya saya suka yang ini, klik download, ya kan? Bayangkan kalau Anda cuma punya 1 aplikasi, berapa besar kemungkinan aplikasi Anda terpilih? Kecil ya? Nah, bayangkan kalau di sini misalnya saya scroll ya sampai bawah, saya punya Anda, besar nggak kemungkinan aplikasi Anda terdownload? Nah, itu tujuannya Pak. Kita bisa, yang saya cerita tadi, Nuyul Pasif asal bikin aplikasi, lempar aja di sini sudah selesai. Walaupun sama itu ya? Isinya, saya bikin aplikasi sama Pak, cuma saya bolak-balik aja, saya bedakan gambarnya Pak. Oh. Ini contoh ya, saya buka 2 aplikasi saya ya. Satu ini, satu K-pop Word. Minta rahasia Eyang, aplikasi apa yang paling diminati? Nah, itu saya susah Bu. Kalau saya bilang aplikasi apa, ya kalau saya sih bikin semua ya. Saya bikin lagu Korea, lagu dangdut, meskipun saya nggak ngerti lagu Korea, drakor nggak ngerti, lagu Korea nggak suka, lagu dangdut. You can eat ya. Ya kan? Mana Pak? Ana yang mana contoh lagu Korea? Ini aplikasi apa aja Bu, itu pasti diminati kok, pasti laku. Nih, lihat. Anda lihat di sini. Saya tunjukkan tampilan yang sama sebentar. Saya buat dua-dua aplikasi saya. Kalau Anda download Korean Song, ya, tampilannya nanti di handphone Anda seperti ini. Ini tampilan K-pop Word. Di Play Store ada semua. Ini satu. Bentar. Jadi bikinnya triknya gampang. Tinggal kita bolak-balik aja. Nggak usah bingung hari ini apa. Saya nggak pusing lah. Yang ini perhitungan pendapatannya per download apa per nonton? Penonton. Ya, penonton. Nah, ini jadi nggak perlu download? Ya harus nonton, kalau nggak di-download nggak bisa toh Pak. Anda mau gitu, WhatsApp nggak download aplikasinya, gimana mau WhatsApp? Kalau ditonton sendiri, bisa? Bisa. Makanya saya bilang tuyul kan tadi. Oh. Enggak. Sudah bukan tuyul lagi Bu, tapi boto hijau. Eyang, ini satu lagi mau ditanya, Eyang. Ya. Nggak ada syaratnya tuh kalau kita nonton sendiri, misalnya akunnya harus beda atau gimana? Ada, makanya itu saya jelaskan di training advance ya toh. Kalau Anda sudah ikut bikin jadi baru saya ajarkan, bikin aja belum diajarin Nuyul ya kan lupa lagi caranya pasti. Oh iya. Oh. Nah, tuyulnya sudah banyak ya. Diajari menjadi tuyul nih kayaknya. HP-nya banyak. Tuyul Edmok. Gini yang situ lagi mau ditanya ya. Itu kan untuk upload Play Store-nya kan butuh akun Google Play Console. Apakah yang sudah tersedia di setiap paketnya itu, Yang? Enggak, Google Play Console punya Anda sendiri, Pak.
Teman-teman saya kasih tahu ya, untuk ini di luar biaya konsol. Biaya Google Play Console cuma bayar $25 sekali seumur hidup. Ya, jadi Anda punya 1000 aplikasi masuk sana pun ya nggak apa-apa. Kenapa saya maksudnya gini yang karena banyak kan yang nggak, kalau daftar Google Play Console itu kan pakai kartu kredit kebanyakan. Oh enggak. Mana tahu yang udah atau yang ada gitu kayak ada kenalan gitu supaya para member nanti mudah gitu yang gitu. Bisa pakai akun Genius, saya kasih itu aja Pak, nggak usah bayar. Pakai buka bank BTPN Genius bisa Pak tanpa kartu kredit Pak. Iya siap. Ya. Jadi teman-teman tinggal bikin akun developer $25 sekali seumur hidup. Itu unlimited bisa masuk ke sana. Di luar juga banyak jasa. Tim saya juga ada kalau mau upload satu aplikasi 50.000. Tapi tidak saya sarankan. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya nih dalam Anda nuntut ke orang lain, itu kan orang terima jasa, semua diterima ditampung aplikasi si A, si B, si C masuk semua ke sana. Ternyata ada satu aplikasi yang misalnya isinya pornografi atau kekerasan atau rasisme. Sampai itu diblokir dan Google Console keblokir, berarti semua aplikasi yang ada dalam Google Console itu hangus. Risikonya. Makanya saya anjurkan lebih baik kalau memang Anda mau fokus main di sini, bikin aja. Uang cuma sekali seumur hidup bisa unlimited juga kok. Nggak ada ruginya. Daripada bikin di titip orang lain berisiko. Nanti malah aplikasinya mati. Wah, justru ditanya jawab inilah baru ngerti nih. Dari tadi saya bingung. Ini ngajarin apa ini? Tuyul, mana tuyulnya? Ya. Nanti kita kasih ke leluasaan, silakan ya, nggak tadi apa, mau tanya apapun saya jelaskan di sini. Oh, yuk, gimana Pak? Siap. Apa kabar Pak Ivan? Lama nggak jumpa nih. Say hello aja lah. Say oke, siap Pak. Yang. Ya, gimana Pak? Ini diajarin yang hitamnya juga ya? Nah iya Pak, dia. Tapi risiko itu ada sendiri loh ya. Saya tidak mengajar dan penanggung risikonya loh ya. Iya, dari dulu yang ngomongnya memang gitu. Lah iya. Jangan nanti diajarin kok nggak bisa kok mati gimana. Ya saya ajarin kaidahnya ya kan. Seperti kaidahnya gitu loh. Badai Bennett sedang terjadi di YouTube. Tapi gitu ya sudah risiko sendiri, sudah tahu kan segala risikonya. Kalau kita melakukan risikonya adalah dari mana-mana seperti itu. Kalau YouTube udah mulai agak besar kali risikonya, makanya mau beralih ke mob ini ya. Risiko itu besar atau sama dengan YouTube Pak. Tentunya nggak bisa kalau nggak serakah ya bisa, tapi kan ya nggak bisa brutal mainnya. Kalau ini kan aplikasi unlimited, bikin aja sebanyak-banyaknya kan nggak pusing, Pak. Itulah. Ini tuyul YouTube yang dipakai bisa yang ya? Bisa. Siap. Bisa. Nanti saya ajarkan Pak cara gabungnya kedua ilmu gimana. Siap, kalau begitu. Oke. Ada lagi? Ada pertanyaan? Nanya yang kenapa temanku ada dia YouTube-nya udah menghasilkan cuan lumayan ya sampai 15-an juta. Kok tiba-tiba dia di blacklist loh? Apa sih? Di Bennett, bukan di blacklist. Pokoknya dia benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya bingung. Duitnya kemana? Nggak bisa diambil. Oh, apa tuh sebabnya yang? Sudahan. Nggak bakal cair Bu kalau gitu Bu. Iyalah. Nggak ada, setiap bulan cair terus. Nah, pas yang terakhir kemarin, pas mau lebaran nggak cair. Apa sih yang sebabnya? Dia sendiri bingung, nggak tahu apa sebabnya. Tuyulnya ngambek, Bu. Iya, tuyulnya ngambek itu. Dia pemain tuyul atau memang cuma bisa di-upload aja, Bu? Atau ditonton sendiri? Nggak tahu sendiri juga saya. Banyak tuh yang nonton siswa. Kita kan guru. Spam apa dia? Spam klik. Nah, itu nggak tahu kalau itu banyak faktor. Kalau Anda pakai tuyul bisa jadi VPN-nya bocor. Bisa jadi kalau Anda pemain murni re-upload atau ada konten-konten yang Yang anehnya gini VPN-nya Australia, tapi yang muncul
iklan dari Tokopedia. Nah, ya itu namanya bocor. Oh, itu VPN-nya bocor berarti. Bocor itu. Kalau Tokopedia sudah jangan diklik langsung selesai cerita itu. Ya, pasti ada Tokopedia di Australia. Ya. Ya kan? Itu VPN-nya nggak premium ya, nggak berbayar ya? Ada juga semalam yang berbayar yang, tapi bocor dia. Bisa dong. Masa berbayar bocor? Itulah. Ya. Kayaknya ini calon-calon tuyul-tuyul semua nih ya. Ada yang berbayar kadang-kadang error, ada bocor dia. Ya. Iya, ada bocor. Memang Biasanya nggak bocor, tapi pas habis itu tim lagi nggak fokus, diklik sendiri. Rupanya iklan Tokopedia. Kena banned lah. Harusnya jangan diklik. Bukan saya yang klik, tapi tim. Ya, tapi yang kena channelnya nggak sama aja, Pak. Itulah. Harusnya ini kalau ada timnya ini tuyulnya banyak berarti. Iya, banyak Pak karyawan Pak. Kalau bilang ini bukan mainan, ini pekerjaan. Ketika Anda memang mau mengerjakan ini ya serius garaplah ini sebagai suatu pekerjaan. Enggak gampang loh. Ini pekerjaan kalau satu hari 12 orang, 24 jam. Bayangkan coba, sewa tempatnya, ngasih makannya, istirahatnya, pelaporannya, audit pekerjaan mereka benar apa enggak semudah yang dibayangkan loh ini loh. Ini benar menjadi satu bisnis sendiri loh. Ya, jadi kalau ngomong tuyul itu bahasanya empuk banget. Prakteknya aduh mak, banyak dicek. Pemain marketplace sudah tahu yang tuyulnya yang. Ya siap, kalau pemain marketplace pindah sini ngerti lah dikit-dikit lah basic lah. Yang penting HP-nya banyak. Kalau HP-nya cuma 1-2 ya percuma. Ya kalau HP 1-2 percuma, makanya ketika saya bilang tuyul pasif, HP Anda 1-2, kebalikannya, bikinlah aplikasinya yang banyak. Pakai root bisa nggak yang? Nggak bisa. Nggak bisa. Tetap ketahuan dia kalau root. Pakai itu loh apa? VPS. Kok VPS apa kayak VPN. Bisa Pak. VPS apa ya? VPS HP RDN apa? RDP. VPN. RDP. RDP bisa yang? Bisa. Berarti multi Chrome bisa juga dong? Bisa. Tapi asalkan RAM-nya tinggi. RAM-nya tinggi. Apa kalau ada RAM multi profil ya remuk komputernya. Loh iya dong. Ini multi Chrome di komputer saya bisa ya 30 bisa lah. RAM-nya gede. Mantap speknya itu, mantap itu speknya. RAM-nya sama prosesnya tinggi itu. Komputer gamer. Oh, pantas, nggak usah diomong harganya ada belasan juta itu komputernya. Kalau betul sekali. Kan dapat puluhan itu handphonenya itu. Handphone second malah berapa tuh 700.000 handphonenya apa? Spek gamer 20 juta lebih itu. Nah, dapat berapa puluh handphone sudahan. Sama aja sebetulnya ya. Sama aja mendingin. Sama aja, betul. Iya. Mending yang handphone banyak pakai 2 ya. Mending handphone banyak gitu kan. Betul. Lebih simpel daripada handphone satu di RDP, harganya juga sama aja kalau beli banyak sama satu gitu. Nah, iya. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada? Kalau nggak ada, nanti bisa japri saya atau japri pengundang ya. Untuk masalah pendaftaran, saya WA syarat yang diperlukan apa aja. Kalau nggak ada apa-apa lagi. Siap yang. Saya daftar. Sampai di sini ya, setiap minggu saya adakan seminar ini. Kalau mau ajak teman nggak jelas, ya datang lagi aja. Ya japri saya, ya Facebook saya ada, WA saya ada. Setiap waktu saya bisa komunikasi dengan saya, Bapak Ibu semua. Oke? Ya, yang meminta rekaman boleh WA ke saya juga, nggak apa-apa. Oh, saya kasih link grup ya bagi yang mau gabung sebentar. Bentar. Saya kasih link grup. Kalau nggak jelas boleh tanya-tanya di sana. Apa nama grupnya ya? Oh, ini dia. Nah,
Saya kasih di chat ya, sini ya, di chat ini kalau teman-teman mau gabung dulu di grup Telegram ada, nggak ada paksaan, saya nggak pernah maksa orang, tanya-tanya dulu di sana sampai puas, sampai mau muntah-muntah, baru nanti kontak saya, Pak, ternyata saya cocok, silahkan. Grup Telegram sudah saya lempar di chatnya Zoom, Anda bisa gabung di sana. Boleh tanya di sana ke saya atau ke pengundang Anda, nanti akan kita bantu jawab di sana. Ya. Oke, saya rasa gitu dulu. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Ya, nanti kita ketemu lagi di grup Telegram atau di seminar mendatang. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam semua. Malam, makasih yang. Ya, makasih.